Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai kembali pelajaran. Kemarin sampai dengan lapisan bumi. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur atau bencana alamnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, setelah selesai berdoa, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajarannya. Oke, Dika, ya ada. Salsa, ada. Sabrina, ada. Anggi, oke, ada. Hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai, kemarin kita membahas tentang struktur lapisan bumi. Ada yang tahu kemarin lapisan bumi ada apa aja? Ya, silakan Sabrina. Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu kepada Sabrina. Oke. Ada yang tahu? Lihat, ada yang gambar? Ya, di sini merupakan bagian-bagian dari yang kita pelajarin kemarin, yaitu lapisan bumi. Ada biosfer, atmosfer, ada litosfer, dan hidrosfer. Nah, bisa dilihat dari gambar. Ini termasuk biosfer yang di lingkaran, di luar juga. Yang di sini merupakan litosfer, yang di sini termasuk atmosfer, dan yang di sini hidrosfer, berarti yang ada di air-air ya. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu tentang struktur bumi? Kemarin kita sudah bahas. Ya, silakan Dika. Oke, bagus. Bagus, benar. Oke, kita berarti sudah paham semua ya kemarin tentang lapisan bumi. Sekarang kita akan mulai dari tektonik lempeng. Nah, di sini tektonik lempeng ini merupakan teori yang menerangkan proses dinamika atau pergerakan bumi tentang pembentukan jalur pegunungan. Nah, di jalur ini terdapat gunung api, terdapat juga untuk gempa bumi, untuk bencana mungkin untuk terjadinya penyebab bencana alamnya, dan cengkungan endapan di muka bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng atau pergerakan lempeng. Nah, menurut teori ini juga, permukaan bumi ini terpecah menjadi beberapa lempeng besar. Terus, ukuran dan posisi dari tiap-tiap lempeng ini selalu berubah-ubah. Nah, makanya terjadinya bencana alam seperti itu. Lalu, pertemuan antara lempeng-lempeng ini merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif yang menyebabkan yaitu gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan daratan tinggi. Nah, dari situ ya ternyata yang menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan daratan tinggi dimasukkan dengan tektonik lempeng. Oke, di sini terlihat ada 3 pola gerakan antar lempeng. Yang pertama yaitu gerak konvergen, yang kedua yaitu gerak divergen, dan yang ketiga gerak transformer. Kalau gerak konvergen ini saling menyatu antara sisi barat sama sisi utara sama sisi selatan beradu. Kalau yang gerakan divergen bisa berlawanan arah. Kalau yang gerakan konvergen satu arah gerakannya, dan itu bisa saling beradu. Nah, kalau gerakan transformer ini bisa mengikuti gerakan seperti ada yang ke selatan, ada yang ke utara, tapi tidak seperti gerakan divergen yang terpisah. Kalau yang ini bisa mengikuti polanya. Nah, gerakan divergen di sini bentuk gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling menjauh
Karena gerakan yang menjauh inilah timbul retakan-retakan yang menjadi jalan keluar magma. Magma ini kemudian mengalir sedikit demi sedikit sampai ke permukaan bumi. Dari magma inilah dapat muncul pulau-pulau vulkanik baru. Nah, inilah terbentuknya gunung berapi. Nah, selanjutnya itu gerakan konvergen. Nah, gerakan konvergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan antar lempeng. Apabila lempeng samudra menabrak lempeng benua, maka sisi lempeng samudra akan melengkung dan masuk ke bawah lempeng benua. Apabila dua lempeng benua saling menabrak, maka akan membentuk pegunungan, contohnya pegunungan Himalaya. Nah, dari situlah pegunungan Himalaya itu dibentuk gara-gara terjadinya gerakan konvergen. Oke. Nah, selanjutnya itu gerakan mendatar atau transform. Nah, gerakan sesar mendatar atau transform merupakan gerakan lempeng tektonik yang saling bergesekan. Nah, berarti bergesekan ya, berarti antara selatan dan utara. Yang saling bergesekan dengan berlawanan arah. Contohnya seperti gesekan lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng daratan Amerika Utara yang membentuk sesar atau patahan San Andreas atau San Andreas Fault. Nah, bisa dilihat dari gambar ini kan. Nah, ini saling berlawanan arah. Nah, seperti ini. Dan ini yang San Andreas Fault-nya. Nah, apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu dari rich push ini bisa dia ke convection cell di slab full atau bisa ke sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan. Nah, ini di sini termasuk litosfer, berarti ini juga litosfer. Nah, selanjutnya yaitu gempa bumi. Nah, gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik atau gempa bumi juga bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Ada yang pernah merasakan bagaimana gempa bumi itu? Ya, silakan Anggi. Oke, bagus. Benar ya, gempa bumi itu bisa getaran-getaran yang terjadi di bumi. Kita juga bisa merasakannya, atau seandainya pun kita tidak merasakan yang bisa gerakan kecil, bisa lihat dari benda-benda sekitar kita yang bergoyang-goyang. Lalu selanjutnya ada patahan. Fault atau patahan ini merupakan suatu gejala adanya pergeseran lapisan batuan akibat gaya geologi. Nah, di sini ada beberapa jenis patahan. Nah, yang pertama yaitu sesar. Sesar membagi dua lapisan bantuan menjadi dua blok, yaitu hanging wall dan foot wall. Hanging wall ini merupakan blok batuan yang terletak di atas bidang sesar. Dan foot wall adalah blok yang terdapat di bawah bidang sesar. Nah, jenis-jenis patahannya. Yang pertama yaitu ada normal fault atau patahan normal. Nah, merupakan patahan yang memungkinkan satu blok atau foot wall lapisan batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya atau hanging wall. Nah, seperti ini yang normalnya, dan ini merupakan patahan dari yang tadi normal wall, patahan yang dari foot wall dan hanging wall. Ini patahannya. Bisa dilihat ini pada gambar. Lalu yang kedua ada jenis-jenis patahan. Lalu yang kedua yaitu resell fault, yang merupakan patahan dengan arah foot wall yang relatif turun dibanding hanging wall. Nah, bisa dilihat di sini resell fault dia naik ke atas, kalau tadi yang normal yang ke bawah, yang ini naik, dan fault plane-nya ada di atas, resell fault-nya ada di bawah. Lalu yang ketiga yaitu strike fault. Nah, strike fault ini merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Nah, bila gerakan patahan ke kanan disebut sesar geser sinistrial, dan bila ke kiri ditamakan sesar geser dekstral. Bisa dilihat kalau yang strike fault ini yang ini ke kanan, ada yang ke kiri. Oke, selanjutnya yaitu bisa dilihat gempa bumi ini terdapat banyak macam, ada tektonik, vulkanik, keruntuhan, dan tumbukan. Nah, di sini juga ada istilah-istilah dalam gempa bumi. Yang pertama yaitu hipocentrum, yang berarti pusat gempa bumi.
Yang kedua, epicentrum berarti titik atau garis gempa di permukaan bumi yang tegak lurus di atas hipocentrum. Nah, yang ketiga yaitu seismologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Lalu yang keempat ada ahli seismologi yaitu ilmuwan yang mengkaji gempa bumi. Yang kelima yaitu seismograf yang berarti alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik. Yang kelima magnitude yang berarti ketinggian garis pada kertas menggambarkan besar energi yang dilepaskan saat gempa. Yang ketujuh yaitu seismograf atau grafik hasil catatan seismograf. Nah, di sini juga terdapat klasifikasi berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Semakin dalam semakin besar ya hiposentrumnya. Kalau dalam bisa lebih besar dari 300 km, yang kalau menengah bisa 100 sampai 300 km, kalau dangkal bisa lebih kecil dari 100 km. Klasifikasi berdasarkan jarak epicentrum. Kalau lokal lebih kurang dari 10 pangkat 4 km. Kalau jauh lebih kurangnya 10 angkat 4 km, dan kalau sangat jauh lebih besar dari 10 angkat 4 km. Tanda-tanda terjadi. Nah, lalu selanjutnya yaitu tsunami. Ini ada tanda-tanda terjadi tsunami. Yang pertama yaitu air laut yang surut secara tiba-tiba, bau asin yang sangat menyengat, dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras. Lalu ada batasan horizon antara lautan dan langit tidak terlihat jelas atau seperti terlihat mendung. Lalu yaitu merasakan terjadinya gempa. Lalu selanjutnya yaitu biasanya akan muncul gelembung-gelembung gas pada permukaan air dan membuat pantai terlihat seperti mendidih. Lalu gejalanya, kalau kondisi normal untuk tsunami bisa dilihat dari gambar. Ini kondisi normal laut, bisa dilihat airnya sudah mulai bisa dilihat. Nah, kalau terbentuk tsunami bisa dilihat airnya surut. Dari sini mulai surut dan ini terbentuk tsunami. Lalu datang dan banjir akan menjorok ke darat, menyapu kembali ke laut. Selesai dengan bentuk tsunami-nya. Nah, gempa bumi juga bisa dilihat dari ini, ada mitigasi. Ada yang sebelum gempa, ada saat gempa, dan sesudah gempa. Nah, sebelum terjadi gempa bumi, kunci utamanya yaitu mengenali apa yang disebut rumahnya itu dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi, termasuk yang contohnya itu longsor atau liquefaction. Itu mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya. Bisa juga kalau terjadinya gempa bumi, kita juga bisa di bawah kolong meja berlindung. Lalu kenali tempat kerja Anda, tempat yang Anda kenali lingkungan sekitar. Perhatikan letak pintu, terutama lift serta tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Seperti kalau terjadi gempa bumi, kita berlindung di bawah meja. Lalu bisa juga kalau terjadinya nanti akan gempa bumi, kita bisa membawa seperti peralatan P3K dan alat-alat pemadam kebakaran. Lalu persiapan rutin pada tempat atau lingkungan seperti perabotan, lemari diatur menempel pada dinding, dipaku, diikat dan lain-lain untuk menghindari jatuh, roboh atau bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Simpan bahan yang terbakar pada tempatnya pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Nah, di sini juga atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Cek kestabilan benda yang tergantung dan dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi, misalnya lampu. Nah, kalau saat terjadi gempa bumi bisa dilihat, jika Anda berada di dalam bangunan, lindungi badan dan kepala Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja dan lain-lain. Pokoknya di bawah yang terlindungi untuk kepala. Lalu, cari tempat yang aman dari runtuhan dan goncangan, lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Nah, kalau jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari itu bangunan yang ada di sekitar, termasuk seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan juga tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi retakan tanah. Kalau jika sedang mengendarai mobil atau kendaraan, keluar, turun, dan menjauh dari mobil yang dihindari
jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Nah, bisa juga dilakukan poin B, yaitu keluar dari itu, jangan sampai kepala Anda atau kita yang kena. Lalu yang D, jika Anda tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Lalu yang selanjutnya itu gunung berapi. Gunung berapi di sini juga terbentuk akibat adanya pergerakan antar lempeng. Saat meletus, gunung berapi mengeluarkan material-material terdiri dari lava, tepra atau hujan debu vulkanik dan gas. Magma adalah batuan pijar meleleh yang terdapat di dalam perut bumi. Lava juga merupakan magma yang keluar dari gunung berapi saat terjadi letusan. Erupsi adalah naiknya magma ke permukaan bumi. Kawah merupakan lubang melingkar di daerah puncak gunung berapi. Aktivitas lempeng dapat membentuk serangkaian gunung api. Yang terkenal adalah cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Saya dilihat di sini merupakan cincin api Pasifik ditandai dengan titik merah. Nah, di sini juga ada vulkanismenya. Segala proses yang berhubungan dengan penyusupan magma, baik yang sampai permukaan bumi atau tidak sampai ke permukaan bumi. Penampang bagian gunung api. Lava, seal, diavolit, dan batolit magma. Di sini merupakan pusatnya. Nah, ada tingkatan isyarat. Ada ada di sini. Kalau awas ini menandakan gunung berapi akan segera atau sedang meletus, atau keadaan kritis yang menimbulkan bencana letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. Letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Tindakannya ini, wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Koordinasi dilakukan secara harian dan piket penuh. Terus ada yang siaga. Maknanya ini menandakan gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana. Peningkatan intensif kegiatan seismik. Semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atas menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Jika ini terus berlanjut, maka letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Nah, tindakannya itu sosialisasi di wilayah terancam, penyiapan sarana darurat, koordinasi harian, dan piket penuh. Nah, di sini juga ada waspada. Waspada ini aktivitas apapun bentuknya. Ada aktivitas apapun bentuknya, terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal, peningkatan aktivitas seismik yang kejadian vulkanis lainnya. Sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Di sini juga terdapat mitigasi bencana gunung api. Nah, perkenalan dulu dengan struktur bangunan tahan api, penerapan desain bangunan yang akan tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api, lalu membuat jarak pengungsian yang permanen terutama di sekitar gunung api yang sering meletus, misalnya Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Getang di Sulawesi Utara. Segitu saja untuk materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.